Selamat datang di Stoic Challenge 7 hari mengubah hidupmu. Gua Ardan, dan di video kali ini kita akan menjalani sebuah perjalanan seru selama seminggu ke depan. Bukan jalan-jalan ke pantai atau nyobain makanan viral, tapi menjelajahi filosofi Stoik yang sudah ada sejak zaman dulu kala. Kuno? Enggak sama sekali. Justru stoicisme ini kayak resep rahasia yang bikin hidup lebih tenang dan bahagia. Dalam video ini kita akan mengungkap rahasia yang ditakuti banyak orang, tapi bisa mengubah hidupmu selamanya. Gimana caranya? Tenang, gue bakal kasih tahu step by step, gampang banget buat diikutin. Siap-siap buat perubahan besar dalam 7 hari? Yuk langsung aja, kita mulai Stoic Challenge-nya. Oke guys, kita mulai dengan prinsip dasar stoicisme, yaitu fokus sama apa yang bisa kita kontrol. Seringkan kita kepikiran hal-hal di luar kendali kita, macet, cuaca buruk, mantan ngetak foto sama yang baru. Bikin stres aja. Nah, Stoik mengajarkan kita buat lebih chill. Bayangin hidup ini kayak naik angkot. Kita nggak bisa kontrol angkotnya mogok atau enggak, tapi kita bisa kontrol diri kita sendiri. Mau ngomel-ngomel sepanjang jalan atau nyantai dengerin musik? Nah, fokus kita adalah yang kedua, guys. Kita tentuin reaksi kita terhadap hal-hal yang terjadi. Daripada ngeluh macet, mending dengerin podcast favorit atau balesin chat temen. Daripada ngurusin mantan, mending fokus ke pengembangan diri. Ingat, fokus kita adalah hal-hal yang bisa kita ubah, yaitu diri kita sendiri. Gimana kita berpikir, bersikap, dan bereaksi. Itulah kekuatan kita. Mulailah hari ini dengan memisahkan hal-hal yang bisa kamu kendalikan dan yang tidak bisa. Tulis di kolom komentar, hal apa yang sering bikin kamu stres dan sebenarnya di luar kendalimu. Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk menghadapinya dengan lebih tenang? Yuk, share pengalamanmu. Ingat, stoik bukan berarti pasif. Kita tetap berusaha, tapi dengan fokus yang tepat. Lanjut ke hari kedua. Selamat pagi. Udah siap buat tantangan hari kedua? Tenang, nggak seseram film horor kok. Hari ini kita akan melatih rasa syukur, guys. Mungkin terkesan simple, tapi percayalah, bersyukur itu powerful banget. Coba deh, sebelum mulai scrolling medsos atau ngecek notifikasi, luangkan waktu sejenak untuk mensyukuri 3 hal. Bisa hal sederhana, seperti matahari pagi yang hangat, secangkir kopi yang nikmat, atau bahkan koneksi internet yang lancar. Tulis di notes HP atau secari kertas, rasakan setiap hal baik yang kamu miliki. Dengan mensyukuri hal-hal kecil, kita melatih pikiran untuk fokus pada hal positif. Percaya deh, energi positif di pagi hari akan mempengaruhi mood dan produktivitas sepanjang hari. Nggak cuma itu, kebiasaan ini juga bikin kita lebih menghargai apa yang kita punya, bukan malah fokus pada apa yang kurang. Ingat, kebahagiaan bukanlah ketika kita mendapatkan semua yang kita inginkan, melainkan ketika menghargai yang kita miliki. Yuk mulai hari ini dengan hati yang penuh syukur. Share di kolom komentar, apa 3 hal yang kamu syukuri hari ini? Guys, hari ketiga nih, gimana perjalanan Stoic Challenge-nya sejauh ini? Semoga tetap semangat ya. Hari ini kita akan menghadapi musuh bebuyutan semua orang rasa takut. Yap, Stoik ngajarin kita buat nggak lari dari rasa takut, tapi justru menghadapinya. Ingat, rasa takut itu wajar, namanya juga manusia. Tapi jangan biarkan rasa takut itu mengendalikan hidupmu. Coba identifikasi satu rasa takut yang selama ini menghambatmu. Takut gagal, takut ditolak, takut keluar dari zona nyaman. Tulis di kertas, lalu buat rencana untuk menghadapinya. Nggak perlu langsung loncat ke level expert, mulai aja dari hal kecil. Misalnya, kamu takut public speaking, coba latihan ngomong di depan kaca dulu selama 5 menit setiap hari. Atau kamu takut ngirim lamaran kerja, coba perbaiki CV dan mulai apply ke satu perusahaan aja dulu. Yang penting action, guys. Dengan menghadapi rasa takut sedikit demi sedikit, kamu akan semakin percaya diri dan kuat. Ingat, keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk tetap melangkah meskipun merasa takut. So, apa rencana kamu hari ini untuk melawan rasa takutmu? Tulis di kolom komentar, dan yuk kita saling mendukung. Chapter 4, hari keempat, saatnya hidup lebih sederhana. Halo guys, udah hari keempat nih, semangat terus ya. Hari ini kita akan belajar hidup lebih sederhana ala Stoik. Eits, bukan berarti kita harus hidup susah atau nggak boleh hedon ya. Hidup sederhana di sini artinya kita lebih bijak dalam menggunakan waktu, energi, dan juga barang-barang milik kita. Mulai deh sadari, seberapa sering kita terjebak dalam keinginan untuk memiliki barang-barang yang sebenarnya nggak kita butuhkan.
Atau seberapa sering kita membuang-buang waktu untuk hal-hal yang gak produktif? Nah, Stoik mengajarkan kita untuk lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Misalnya, daripada ngabisin waktu berjam-jam scrolling media sosial, mending kita gunakan waktu untuk berkumpul dengan keluarga, mengembangkan hobi, atau membaca buku. Coba deh mulai hari ini, identifikasi hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting dalam hidupmu, dan coba untuk menguranginya. Mungkin kamu bisa mulai dengan uninstall beberapa aplikasi yang mengganggu, merapikan lemari pakaian dan mendonasikan pakaian yang sudah tidak terpakai, atau membuat jadwal untuk mengatur waktu dengan lebih baik. Dengan hidup lebih sederhana, kita akan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti, lebih tenang, dan tentunya lebih bahagia. Yuk, share di kolom komentar, langkah pertama yang akan kamu lakukan untuk hidup lebih sederhana. Chapter 5. Guys, udah hari kelima nih. Gimana, masih semangat menjalani Stoic Challenge? Hari ini kita akan membahas tentang refleksi diri. Tenang, ini bukan sesi curhat atau flashback masa lalu kok. Refleksi diri ala Stoik lebih ke introspeksi, meninjau kembali apa yang sudah kita lakukan sepanjang hari. Mungkin ada kesalahan yang perlu diperbaiki, pelajaran yang bisa diambil, atau hal-hal baik yang patut disyukuri. Coba luangkan waktu sebelum tidur selama 10-15 menit. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sudah saya lakukan hari ini? Apakah saya sudah melakukan yang terbaik? Apa pelajaran yang bisa saya ambil dari hari ini? Nggak perlu nulis panjang-panjang kayak bikin skripsi, cukup poin-poin penting aja. Misalnya, hari ini saya sempat kesal karena macet. Seharusnya saya bisa lebih tenang dengan mendengarkan musik. Atau hari ini saya berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu. Saya bangga pada diri sendiri. Dengan melakukan refleksi diri secara teratur, kita jadi lebih mengenali diri sendiri, tahu kelebihan dan kekurangan diri, serta bisa terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Yuk, mulai biasakan refleksi diri sebelum tidur. Chapter 6. Hello guys, hari ke-6 nih. Udah mau selesai aja Stoic Challenge-nya. Semoga kalian tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar cara menjaga emosi tetap stabil ala Stoik. Stoik mengajarkan kita untuk tidak mudah terombang-ambing oleh emosi, baik itu emosi positif maupun negatif. Bukan berarti kita jadi manusia tanpa perasaan ya, tapi kita belajar untuk lebih bijak dalam mengelola emosi. Bayangkan emosi kita seperti ombak di laut. Ada kalanya ombak besar datang menerjang, ada kalanya ombak kecil yang menenangkan. Tugas kita adalah menjadi kapal yang kokoh, yang mampu melewati ombak besar maupun kecil dengan stabil. Nah, salah satu cara melatih kestabilan emosi adalah dengan melatih kesadaran diri. Ketika kita merasakan emosi negatif muncul, cobalah untuk menyadari emosi tersebut tanpa menghindarinya atau menyalahkan diri sendiri. Tarik napas dalam-dalam, rasakan sensasi fisik yang muncul akibat emosi tersebut, dan lepaskan secara perlahan. Selain itu, kita juga bisa melatih pikiran kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol, seperti yang sudah kita pelajari di hari pertama. Ingat, emosi itu wajar, tapi kita punya kekuatan untuk memilih bagaimana cara kita meresponnya. Yuk, latih kestabilan emosi kita agar hidup lebih tenang dan bahagia. Chapter 7. Selamat datang di hari terakhir Stoic Challenge guys. Gimana perjalanannya selama seminggu ini? Semoga banyak pelajaran berharga yang kamu dapatkan ya. Di hari terakhir ini, kita akan menutup dengan prinsip Stoik yang gak kalah penting, yaitu menerima ketidaksempurnaan. Yup, hidup ini memang gak ada yang sempurna. Kita nggak sempurna, orang lain juga nggak sempurna, dan itu wajar banget. Seringkali kita menuntut kesempurnaan pada diri sendiri dan orang lain, yang berujung pada kekecewaan dan penderitaan. Mulai sekarang, cobalah untuk lebih realistis dan menerima bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari hidup. Daripada fokus pada kekurangan, cobalah untuk lebih menghargai keunikan dan kelebihan yang dimiliki oleh diri sendiri dan orang lain. Ingat, setiap orang punya jalan hidup dan proses belajar yang berbeda-beda. Menerima ketidaksempurnaan bersama, kita berhenti untuk berusaha menjadi lebih baik, tapi lebih ke cara kita untuk lebih mencintai diri sendiri dan orang lain apa adanya. Dengan menerima ketidaksempurnaan untuk kita akan bersyukur dan hidup lebih bahagia. Nah, itu dia Stoic Challenge selama 7 hari. Gimana, seru kan? Semoga tantangan ini bisa membantu kamu untuk hidup lebih tenang, bahagia, dan bermakna.
Ingat, filosofi Stoik bukan untuk dihafal, tapi untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mengikuti Stoik Challenge ini. Semoga tantangan ini bisa mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk terus belajar dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten inspiratif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.